adik-adik semuanya, senang kita bisa bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Yuk adik-adik, langsung mau ajak diri semuanya untuk duduk yang manis, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, kami memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Pimpin setiap kami Tuhan untuk bisa fokus, untuk bisa konsentrasi memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan semua ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik langsung ajak adik semuanya untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian, segala puji syukur. Kami
kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau sama-sama naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, shalom adik-adik. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak adik-adik sekalian untuk mengambil sikap berdoa, lipat tangannya, duduk dengan tenang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan tolong setiap kami, Tuhan sertai setiap kami. Bahkan Tuhan masih memberikan kami nafas yang sampai saat ini kami masih terus menikmatinya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang terus Engkau nyatakan kepada setiap kami. Juga berkati adik-adik sekalian yang hari ini mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang mau mendengar, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari salah satu tokoh. Ya, ada satu cerita dalam firman Tuhan yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Kira-kira adik-adik, apa nanti yang mau kita pelajari dari kisah ini? Nah, langsung aja adik-adik, kalau ada papa mama di sampingnya, boleh membantu adik-adik sekalian untuk membuka Alkitabnya dalam Injil Lukas 10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10,
ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah, adik-adik, ini adalah kisah yang mungkin adik-adik pernah dengar. Ini adalah kisah tentang orang Samaria yang baik. Nah, adik-adik, lalu saya akan cerita, ya, suatu hari seorang ahli hukum Taurat datang kepada Tuhan Yesus untuk menguji Tuhan Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam hukum Allah? Ya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Lalu orang ini bertanya lagi, jawab kepada Tuhan Yesus. Firman itu berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan pikiranmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata ahli hukum itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab lagi, "Engkau benar, lakukan itu dan engkau akan hidup kekal." Tetapi ahli hukum Taurat itu ingin membuktikan bahwa dirinya benar. Ingin membuktikan bahwa apa yang dia bilang itu benar, apa yang dia lakukan itu adalah benar. Sehingga dia bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, "Siapakah sesamaku?" Nah, Tuhan Yesus habis itu memberikan sebuah cerita. Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah cerita, ya, di mana ada seorang pria Yahudi yang sedang melakukan perjalanan sepanjang jalan dari Yerusalem ke Yerikho. Sementara dia dalam perjalanan, dia sedang berpergian, dia diserang oleh sekelompok orang, oleh sekelompok perampok. Ya, mereka mengambil seluruh hartanya. Hartanya semua diambil, dia dirampok. Lalu memukulinya, dan Alkitab mencatat dia sampai hampir mati. Kemudian mereka pergi, perampok ini pergi dan meninggalkan orang itu di pinggir jalan, hampir mati. Ya, di sana dikatakan. Nah, adik-adik, segera setelah itu, seorang imam Yahudi, nah adik-adik, imam Yahudi di sini adalah orang yang penguasa gereja, orang yang pemimpin gereja pada masa itu. Nah, ini adalah seorang imam. Nah, ketika seorang imam berjalan lewat situ dan melihat orang ini, orang yang dipukuli dan oleh perampok tadi, mereka pindah seberang jalan lain, mereka melewati jalan lain, dengan tidak melihat orang yang sedang dirampok tadi, yang hampir mati tadi. Nah, mereka mengabaikan orang itu, mereka mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan itu, adik-adik, dan mereka terus berjalan. Dan tidak lama kemudian, adik-adik, ada lagi seorang Lewi. Nah, orang Lewi adalah mereka orang yang mengurusi bait Allah. Pada masa itu, mereka mengurusi bait Allah. Kalau sekarang bait Allah itu adalah gereja. Jadi, pada masa itu, orang-orang Lewi ini, mereka yang mengurus semua hal-hal di dalam bait Allah. Nah, ketika orang Lewi ini lewat dan dia melewati jalan itu, orang Lewi itu juga pindah ke seberang jalan. Dia pindah jalan lain, dia melewati jalan lain. Dan dia mengabaikan orang yang telah dirampok tadi. Yang orang yang hampir mati tadi, mereka mengabaikannya. Orang berikutnya yang berjalan. Tuhan Yesus menceritakan ada orang yang terakhir yang lewat jalan itu. Dialah adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah dari negara lain, berbeda negara dengan orang Yahudi. Nah, orang Samaria dan orang Yahudi, mereka saling membenci. Mereka tidak akur. Dua negara ini saling berbeda, saling membenci satu dengan yang lain. Nah, ketika orang Samaria itu melihat orang itu, orang yang dirampok tadi, yang hampir mati tadi, adik-adik, dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan dan dia mau menolong orang yang hampir mati itu tadi. Orang yang dipukuli tadi, dia mau menolongnya. Bahkan adik-adik, firman Tuhan mencatat, dia merawat orang itu dan membalut luka-lukanya. Orang Samaria itu kemudian setelah dia menolong, setelah dia merawatnya, dia menaikkan ke orang itu ke keledainya sendiri. Lalu ia berjalan. Nah, ia sambil menuntun keledai itu dan orang yang tadi dirampok itu, yang dipukuli tadi, dia bawa ke penginapan untuk dirawat. Nah, lalu keesokan harinya orang Samaria itu harus melanjutkan perjalanannya. Dan dia memberikan uang kepada orang yang bertanggung jawab atas penginapan itu. Dan orang Samaria itu berkata, "Rawatlah dia, dan jika ada yang lebih banyak uang yang terpakai, aku akan mengganti biayanya ketika aku kembali." Nah, adik-adik, dari kisah itu, kemudian Tuhan Yesus
bertanya lagi kepada ahli hukum Taurat tadi, yang mana dari 3 orang itu engkau pikir merupakan sesama manusia dari orang yang dirampok dan dipukuli itu? Lalu jawab ahli hukum Taurat itu tadi, adik-adik, orang yang menunjukkan belas kasihan itu. Yesus berkata kepada ahli hukum itu, pergilah dan lakukan begitu juga. Nah, adik-adik, dari kisah tadi, dari cerita tadi tentang orang Samaria, tentang orang Lewi, dan juga seorang imam, kira-kira menurut adik siapa yang paling baik di antara mereka bertiga ya? Kalau adik-adik menjawab orang Samaria, berarti adik-adik pintar dan tepat sekali bahwa orang yang menunjukkan rasa kebaikannya, orang yang menunjukkan kebaikan hatinya adalah orang Samaria. Nah, adik-adik, kita juga harus tahu kalau orang yang dipukuli tadi itu adalah orang Yahudi. Orang yang dipukuli tadi itu adalah orang Yahudi. Sahabat, saudara imam. Dan mereka juga saudara orang-orang Lewi. Tetapi adik-adik, kita lihat yang menunjukkan kasihnya bukan orang Lewi, bukan juga seorang imam, tetapi yang menunjukkan kasihnya adalah orang Samaria, yakni dari negara lain yang cuma lewat di situ. Dan inilah yang mau Tuhan Yesus ceritakan, inilah yang mau Tuhan Yesus kasih tahu kepada kita saat ini, bahwa mengasihi adalah hal yang harus dilakukan. Ketika ahli hukum Taurat itu tadi adik-adik bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya saya masuk ke dalam kerajaan surga? Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus memberikan 2 jawaban. Yang pertama, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Nah, bagaimana cara kita adik-adik untuk mengasihi Tuhan? Yang pertama, kita mengasihi Tuhan, yakni dengan cara kita membaca Alkitab, dengan rajin kita berdoa, dengan rajin kita menolong orang, dengan rajin kita melakukan perintah Tuhan. Itu adalah kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Allah, itu perintah yang pertama yang Tuhan sampaikan, yaitu kasihilah Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari, rajin beribadah, dan rajin berdoa kepada Tuhan. Dan yang kemudian, adik-adik, Tuhan juga memberikan hukum yang kedua dan juga yang terutama, yaitu kasihilah sesamamu. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana kita mengasihi sesama? Nah, tadi kita sudah dikasih contoh sama Tuhan Yesus, yaitu orang Samaria. Orang Samaria itu ketika dia melihat orang yang butuh bantuan, harus ditolong, lalu ia menolong. Itu adalah wujud dari kita mengasihi sesama. Dan itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Ketika kita melihat ada teman kita yang kesakitan, perlu bantuan, perlu kita tolong, maka kita harus menjadi seperti orang Samaria. Ia mau menolongnya. Ketika mungkin adik-adik di sekolah atau mungkin teman tetangga ketika sedang bermain, lalu teman kalian itu butuh bantuan dan kalian tidak mau membantunya. Itu adalah sama seperti orang Lewi dan sama seperti imam yang tidak mau mengasihi. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajak kita seperti Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk mengasihi sesama kita manusia, mengasihi teman-teman yang lain. Ketika seorang teman butuh pulpen di sekolah, membutuhkan pensil, kasihlah jikalau kita punya 2. Berbagilah dengan yang lain. Saling tolong menolonglah dengan teman-teman yang lain. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Ya, Tuhan Yesus mau kita menjadi seperti orang Samaria yang begitu mengasihi, bahkan ia rela berkorban. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar dari orang Samaria, maka kita juga harus tahu kalau Tuhan Yesus juga sangat mengasihi. Dia juga sangat mengasihi. Dia suka menolong. Dia suka membantu orang. Adik-adik, ketika kita di Alkitab ada orang yang buta, Tuhan Yesus tolong. Ada orang yang lumpuh, Tuhan Yesus tolong. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus telah berikan contoh bagaimana caranya kita mengasihi sesama. Dan juga orang Samaria dikasih contoh kepada kita bagaimana kita mengasihi sesama kita. Adik-adik, jadi harap adik-adik sekalian belajar dari orang Samaria ini, dari cerita ini kita boleh belajar bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah harus kita lakukan.
untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, dengan rajin berdoa, dengan rajin beribadah, tanpa disuruh-suruh lagi. Dan juga mengasihi sesama dengan kita saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain, saling berbagi dengan yang lain. Itulah yang Tuhan mau dari kita. Oke adik-adik, harap firman Tuhan ini boleh kita lakukan, boleh kita jadikan sebagai perlakuan kita sehari-hari. Ketika kita dimanapun, kita boleh ingat ini. Kita boleh jadikan ini sebagai gaya hidup kita adik-adik. Ya, dimanapun kita berada, kapanpun, kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesama kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami diingatkan lagi oleh firman-Mu dengan cerita yang begitu mengagumkan, dengan orang Samaria yang begitu menunjukkan kasih-Nya, begitu mengasihi sesamanya. Kami juga mau belajar Tuhan dari orang Samaria ini Tuhan, untuk mengasihi sesama kami, untuk mau berbagi, mau menolong sesama kami yang butuh bantuan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan contoh kepada kami bagaimana kami harus mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami untuk terus boleh mengasihi Tuhan, boleh mengasihi sesama juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Canto Joseph. Kita mau meresponinya, kita naikkan pujian, give thanks. Adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai berjumpa di 2 minggu ke depan via Zoom meeting. Tuhan Yesus berkati.